Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang media dakwah yang beranggotakan saya Balkis Serana Mahda, dua Intan Setiorini, dan yang terakhir yaitu Ainun Nafisa. Pada slide pertama yaitu pengertian media dakwah. Kata media berasal dari bahasa Latin median yang merupakan bentuk jamak dari medium secara etimologi yang berarti alat perantara. Wilbur Scrum mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran seperti buku, film, video kaset, slide, dan sebagainya. Secara bahasa Arab, media atau wasilah yang bisa berarti al-wuslah atau at-tisrat, yaitu segala hal yang dapat mengantarkan terciptanya kepada sesuatu yang dimaksud. Media atau wasilah dakwah yaitu alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u. Pengertian media dakwah secara rasional adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang atau alat dalam proses dakwah yang berfungsi mengefektifkan penyampaian ide atau pesan dari komunikator atau dai kepada komunikan atau khalayak. Pada slide kedua yaitu pedoman pemilihan media dakwah. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah, sebab setiap media memiliki karakteristik atau kelebihan, kekurangan, keserasian yang berbeda-beda. Nomor 2 yaitu media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak dicapai. Lalu yang ketiga yaitu media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Yang keempat, media yang dipilih sesuai dengan materi dakwahnya. Lalu selanjutnya, yang kelima yaitu pemilihan media hendaknya dilakukan dengan cara objektif. Artinya, pemilihan media bukan atas dasar kesukaan dai. Yang keenam, kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapat perhatian. Yang terakhir yaitu efektivitas dan efisiensi harus diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan banyaknya komunikan. 1. Ada media massa. Media massa digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi dakwah. Yang kedua, media non-massa. Media ini digunakan dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, telegram, fax, papan pengumuman, CD, email, dan lain-lain. Semua itu dikategorikan karena tidak mengandung nilai keserempakan dan komunikannya tidak bersifat massal. Selanjutnya, berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2. Yang pertama, media tradisional, yaitu berbagai macam seni pertunjukan yang secara tradisional dipentaskan di depan umum, terutama sebagai sarana hiburan yang memiliki sifat komunikatif seperti ludruk, wayang, drama, lenong, dan sebagainya. Yang kedua, ada media modern, yang diistilahkan juga dengan media elektronika, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi. Yang termasuk media modern adalah televisi, radio, dan lain sebagainya. Hamzah Yakub membagi media dakwah menjadi 5. Yang pertama, lisan. Inilah media dakwah yang paling sederhana yang menggunakan lidah dan suara. Media ini dapat berbentuk pidato, ceramah, kuliah, bimbingan, penyuluhan, dan sebagainya. Kedua, tulisan. Buku, majalah, surat kabar, korespondensi atau surat, email atau SMS, panduk, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lukisan, yang berbentuk gambar, karikatur, dan sebagainya. Yang keempat yaitu audiovisual adalah alat dakwah yang dapat merangsang indera pendengaran atau penglihatan dan kedua-duanya. Bisa berbentuk televisi, slide tahap, internet, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu akhlak, yaitu perbuatan-perbuatan nyata yang mencerminkan ajaran Islam yang dapat dinikmati dan didengarkan oleh mad'u. Yang selanjutnya yaitu media dakwah secara umum.
Yang pertama, media visual. Media visual adalah bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indera penglihatan yang termasuk dalam media ini yaitu 1. Film slide, 2. Overhead atau proyektor, yang ketiga yaitu gambar atau foto. Kedua yaitu media audio. Media audio adalah alat yang dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran, yang termasuk dalam media ini yaitu radio dan tape recorder. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur, gambar, dan suara secara bersamaan pada saat menyampaikan pesan dan informasi. Yang termasuk dalam media ini yaitu 1. Televisi, 2. Film, dan 3. Internet. Yang keempat, yang terakhir adalah media cetak. Media cetak adalah untuk menyampaikan informasi melalui tulisan yang tercetak. Yang termasuk dalam media ini yaitu buku, surat kabar, dan majalah.